Rahimahullahu ta'ala. Babus salam. Tidak susah payah memikirkan bab salam itu apa lagi. Bab salam macam daripada jual beli juga. Hanya saja yang dengan kita ingin membeli sesuatu secara kontan, secara tunai. Sedangkan dengan barang yang dibeli itu masih belum ada. Tapi dengan kriterianya lengkap. Nih tengok kaset yang semacam ini. Ini namanya Sony. Buatan Jepun. Ada radionya? Tak ada. Radio ada? Tak ada. Jadi kaset saja. Jadi saya katakan, Mustafa, saya mau 3.000 unit Sony yang semacam ini. Berapa satu buah? Hitung. Kata dia 250 ringgit. Oke, saya setuju. Jadi istilah baik usaha macam mana? Baik usaha hitung 3.000 unit kali 250 ringgit. Berapa? Secepat kilat. Bintang kalkulator kalau macam itu. Atau biasa. Berapa? 200 saja lah, 200 saja, terlalu mahal kalau 50. 200 saja. Berapa? 200 kali 3.000. Ustaz, jangan 3.000, 10 saja. Senang hitung. Oke, sabar. 250 kali 100 unit nilainya 25.000. Ya, betul kan? 25.000. Nih duit. Jadi saya katakan, aslamtu ilaika hadil mal, saya serahkan 25.000 ringgit duit untuk harga 100 unit Sony buatan Jepun dan nanti diantarkan ke gudang saya atau ke Amuntai pada 1 hari bulan 9. Ini namanya bai'us salam. Tapi harus disebutkan warnanya hitam, ukurannya macam mana, tingginya bagaimana, beratnya macam mana, buatan mana, namanya, itu namanya bai'us syai'i mausufin bitimah. Menjual belikan sesuatu yang disifatkan dan yang diperkenalkan secara total, secara tuntas kepada si penjual. Hukumnya boleh. Nah, sekarang timbul masalah. Mungkin yang pertama kali memasalahkan masalah bazar dan menghalang kawan-kawan kita menjual makanan dan juga dengan kue atau dengan cocor pada beberapa tahun yang lalu itu adalah saya sendiri. Dibantu dengan KM keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir akan mengadakan bazar amal pada beberapa tahun yang lalu. Tak tahu sekarang dibolehkan kembali itu macam mana. Pada itu saya diantara daripada penyekat. Yang pertama, sebagaimana dengan masalah saharul mar'ah yang pada itu saya angkat masalah dan sekaligus saya menulis sebuah kitab yang berkenaan dengan hukum kepergian seorang wanita tanpa mahram, didiskusikan beberapa kali, yang diantara lain di Iskandariya dengan akhwat dari jam berapa sampai jam berapa, dan juga dengan Pamrang pun juga merujuk beberapa kali ke rumah saya tentang keberangkatan antara ikhwat dan akhwat menuju San Katrin, menuju tempat-tempat rekreasi yang walaupun tidak terbendung dan juga tidak tersekat aktiviti mereka secara tuntas 100%, tapi alhamdulillah mendapatkan sambutan yang positif. Boleh saya katakan 80% saya sanggup untuk menyekat aktiviti yang semacam itu pada beberapa tahun yang lalu. Ketidakpuasan daripada mereka pada itu akhirnya dengan safarah memberangkatkan ikhwah dan akhwat ke Iskandariya. Mereka jemput Syekh Atiyah Safar. Mereka tanyakan macam mana hukumnya wanita musafir tanpa mahram. Jawaban Syekh Atiyah Safar pada itu dengan informasi yang saya terima tidak jauh berbeda dengan isi kandungan kitab saya Safarul Mar'ah, memberikan dukungan. Beliau tidak mendukung, tapi sama mazhabnya, sama bunyinya. Kalau untuk melaksanakan ibadah wajib boleh, tapi kalau dalam rangka untuk melaksanakan perkara sunnah, apalagi hanya sekedar untuk rehlah ilmiah saja, tidak boleh tanpa mahram, tidak boleh tanpa disertai oleh suami dia sendiri. Itu fatwa daripada Syekh Atiyah Safar kira-kira pada 10 tahun atau lebih daripada itu di Iskandariya bersama 500 orang sahabat kita daripada ikhwah dan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi yang berkumpul di sana karena dibawa oleh kedutaan Malaysia sendiri. Yang saya maksudkan, kita kadang-kadang mengadakan bazar amal. Tak tahu ada dari sini. Bazar amal. Macam mana sistemnya? Jadi kita akan mengadakan rumah terbuka. Barangkali begitu istilahnya. Kita akan hidangkan berbagai jenis masakan, berbagai jenis makanan, berbagai jenis cocor. Yang dengan kita acara atau dengan majlis itu akan kita adakan pada 31 Agustus nanti. Jadi dengan saya dari sekarang saya sudah jual kupon. Mau apa, pesan apa, sate,
Oke, sate apa lagi? Jadi saya datang ke rumah-rumah. Petugas tadi itu, jadi dengan yang terlibat dengan kepenitiaan atau yang terlibat dengan apa sebut perustia, itu yang akan memasarkan 10 hari sebelumnya. Mau apa? Sate? Ya, 5 ringgit. Apa lagi? Cocol 5, oke, 4 ringgit. Apa lagi? Canai 2 ringgit. Apa lagi? Ketupat, iya 4 ringgit. Jumlah kan semuanya 15 ringgit. Saya kasihkan tokon sate dengan canai, ketupat, kemudian dengan gulai apa, jumlah kesemuanya 20 pound. Kamu bayar sekarang, saya bagikan kamu teker. Yang nantinya kamu tinggal bawa saja pada 31 hari bulan, bagikan kepada petugas-petugas khas, dia akan bagikan sejumlah permintaan yang kita inginkan tadi. 1, jual beli ini majhul. 2, jual beli pada benda yang tidak ada, belum lagi diproses, belum lagi dibuat, belum lagi ada, sudah dijual belikan. Nanti kita bersabda dalam sebuah hadis, wala tabi' ma laisa indak. Jangan sekali-kali kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Tanah belum dibuat, sate tidak ada, bokhari belum dimasak, semuanya masih belum siap. Apakah boleh dengan sistem salam? Bai'us salam boleh. Kalau dengan benda yang selain daripada makanan, dengan tip boleh, kamera silakan, kipas, tengok kipas macam mana bentuknya. Saya mau 1000 unit yang bentuk semacam ini berapa? 100.000, bayar duit 100.000. Nanti pada waktu yang kita janjikan, hantarkan ke gudang saya sejumlah 100 unit atau 1000 unit seperti dengan kipas yang sedang ada di kepala kita. Tidak ada masalah. Ini kita seperti dengan dokter mengatakan, Allah, InsyaAllah kita akan baca kitab Suwar min Hayati Sahabat, bentuknya semacam ini. Yang ingin beli sekarang silahkan hajat, itu tak ada masalah. Sebab bentuknya akan semacam itu, kita tengok berapa muka surat, kertasnya, warnanya, segala-galanya. Silahkan saja kita menjual belikan secara sistem salam, tapi dengan muasafat, dengan kriteria yang lengkap. Yang berlaku sekarang ini umum. Qala ishtaratu fihi syurutun ma'al bai' umur. Disyaratkan bai'us salam dengan syarat-syarat jual beli, dengan syarat-syarat yang disyaratkan pada jual beli umur. Jadi selain daripada syarat-syarat yang disyaratkan pada jual beli yang telah lalu, disyaratkan kembali beberapa syarat tambahan. 1, qabdus tsamani fil majlis. Uang cash diserahkan kepada si penjual di majlis itu juga. Wa takfi, dan cukup kita melihat dengan jumlah hitungan duit yang walaupun kita tidak mengenal berapa secara terperinci. 1 uncang, seuncang, sekadut, seikan, sebandal duit diserahkannya. Nih seharga sekian, sejumlah sekian, saya ingin mendapatkan 15 unit kipas. Tak tahu berapa hitungannya, boleh. Wasani, syarat yang kedua, kaunul muslami fihi dainan. Al-muslam, kita tengok di bawah, salam mempunyai beberapa rukun. Muslim, jangan diartikan orang Islam. Muslam ilaihi, muslam fihi, ra'sul man, sirah. Muslim yang menyerahkan duit kepada si penjual yang akan membeli barang namanya muslim. Sementara dengan muslam ilaihi yang menerima duit, yang akan menghidangkan dan yang akan menyiapkan beberapa pesanan kepada si pembeli namanya muslam ilaihi. Muslam fihi itu dengan unit-unit barang yang akan dijual, barang yang akan diserahkan nanti namanya muslam fihi. Jadi di sana disebutkan wasani kaunul muslam fihi, barang yang akan dijual itu dainan, berupa hutang. Jadi kalau seandainya saya serahkan duit yang 1.000 ringgit ini untuk 1 atau untuk 2 buah keset, itu bukan salah namanya, itu jual beli biasa. Sebab kenapa? Sebab bendanya ada. Harus benda yang mau dibeli itu tak ada, duitnya serahkan, benda yang akan dibeli nanti. Tapi bentuk dan muasafat kriterianya kita sudah tahu. Qala rahimahullahu ta'ala wa takfi wa yajuzu halan. Arti daripada halal di sini, setelah saya serahkan duit, Ahmad, jadi saya mau yang semacam ini 3 buah. Tengok kan apa namanya, tulisannya, ukurannya, saya warnanya persis sama seperti ini. Oke Ustaz, tak ada problem. 3 buah. Saya serahkan duit 150 pound Mesir untuk 3 buah apa namanya nih? Termos. Untuk 3 buah termos. Jadi ya juz wahalan macam mana? Enti balik rumah,
Seketika itu juga kamu ambilkan 3 buah semacam ini. Ini namanya halan. Dainan muajjalan, setelah 1 minggu, setelah 10 hari, setelah 1 tahun, pada waktu yang kita janjikan. Tapi ila ajalin maklum, kepada jangka waktu yang dikenal. Seminggu, 10 hari. Di mana diserahkan? Gimana cara menyerahkan? Kalau qala aslamtu ilaika hadhihi darahim fi hadzal abdi, kalau saya katakan saya serahkan duit 50 pound untuk harga termos ini, itu bukan bai'us salam namanya. Sebab bendanya ada, salam harusnya ada. Salisu idza aslamati mawdi'in, kalau kebetulan dia menyerahkan duit di sebuah tempat yang di tempatku kita tidak sesuai, yang di tempatku tidak sesuai untuk dia menyerahkan barang. Fil bariyati, seperti di hutan, bariyah di tanah lapang. Di mana kita salam jatuh di dalam kapal untuk masa perjalanan. Au yasluh, atau boleh kita serahkan barang di situ, lakin linakri ilaihi mu'na. Saya simbang-simbang, saya akan balik 4 hari pula insyaallah, kalau tidak ada perubahan. Jadi saya kata saya serahkan duit dengan ente, dan ente kontak dengan keluarga di sana, serahkan 32 unit ini, kereta, motor atau apa saja. Kalau kebetulan duit itu saya serahkan waktu di Kairo, kalau untuk Anda hantar ke Kairo, jadi hantar balik ke Indonesia, biaya perongkosan, mu'na, perongkosan. Tidak boleh, harus disebutkan diserahkan di mana. Apakah diserahkan di Hayy Ashir? Kalau kebetulan kita duduk di Rab'ah, dan dengan kita mengadakan salam di sini di Hayy Ashir, harus kita sebutkan. Dan barangnya nanti serahkan ke Imarah 16 yang ada di Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Sebab kalau diserahkan di sini, dari sini hantar ke sana memerlukan mu'na, memerlukan biaya. Au yasluh lakin inaqli ilaihi mu'natun usturita, maka disyaratkan kita menjelaskan di mana tempat kita menyerahkannya. Wa syartul mustami fihi, dan syarat barang yang dibeli. Kaunuhu ma'luman qadar, kita kenali kadarnya berapa, kelahnya berapa, kilonya berapa, sukatannya berapa. Au addan, atau bilangan berapa unit. Au zar'an, berapa meter, berapa hasta. Bimiqdarin ma'lumin, dengan ukuran yang maklum. Kalau qala zinatu hadis sakhrati, kalau dia kata seberat batu ini, atau sepenuh bakul ini, atau sepenuh bakul ini, sedangkan dia tidak tahu berat bakul itu berapa. Saya minta buatkan kowe, saya minta carikan beras mati seharga 100 ringgit dengan uang yang ada ini, sepenuh bakulku ini. Tak sah, kecuali kalau kita tahu bakul itu isinya berapa liter, atau juga berapa kilo. Kalau kita tak tahu berapa sukatannya, tidak boleh. Qala au min ahadz zambil wala ya'rifu wazna wala ma yas'u zambil, isinya berapa, beratnya berapa, lam yasir. Wa yakuna maqduran alaihi inda wujudi taslimi ma'mun al-inqita'. Di samping juga maqduran ala taslim, tepat pada waktu yang saya janjikan benda itu ada. Kamu jangan remang-remang, jangan janji orang Arab, janji Mesir tak betul dalam bai'us salam. 1 hari bulan 9 barang itu sudah ada di sini, ya janji. Dan memang ada sudah pengamat, ada sudah mengamati. Yang namanya durian, yang durian 24 itu memang masih ada pada masa itu. Saya kata saya mau 3 tan durian atau 3 tan, apa kira-kira yang lebih jelas? Yang durian lebih kurang. Dengan durian, 3 tan durian yang seperti ini pada awal bulan 9. Jadi pada awal bulan 9 kamu punya dugaan, punya rekaan bahwasanya dengan durian tersebut memang ada pada situ ma'munal inqita', tidak dikhawatirkan akan terputus. Fa in kana azizal wujud, kalau seandainya susah dicari, saya mau permata berlian, saya mau berlian 32 karat bersih, jernih, putih, itu sulit dicari. Fa in kana azizal wujud, susah didapatkan seperti dengan jariyah dan anaknya. Aula yu'manu qita'u, atau kita tidak mengamankan dia akan terputus. Kasamarati nahlatin, seperti dengan buah korma daripada pohon tertentu, hukumnya tidak boleh. Wa ayyumkina dhabtuhu, dan boleh kita pastikan kelahannya, hitungannya, timbangannya, bentuknya, kadarnya, sukatannya, bisifat kal atiqati, jamak daripada tepung, dakik. Wal ma'i'ati, dengan barang cecair. Wal hayawani, saya mau kambing yang semacam ini sejumlah 10 ekor.
bebek sejumlah 10 ekor, tak ada masalah. Wal lahmi wal qudni wal hadithi wal akhshabi wal ahjari wa nahwi dzalik. Sebutkan satu persatu dengan sifat-sifatnya. 10 ekor kambing ta'am, 10 tepung gandum, 10 besi, 1000 biji bata wa nahwi dzalik. Fa ishtaratu batu bi sifatil lati yaqtalibu bil gharadu. Yang berlubang di tengah yang tidak, sifat dan tuntutan kadang-kadang berbeda-beda. Fayaqulu masalan, kuserahkan duit kepada anda sebanyak 3.000 ringgit untuk harga seorang hamba saya Turki daripada Turki yang berkulit putih, rubai sin dengan bergigi 4 di depan, rubai sin gigi depan yang satu sama rata. Itu namanya rubai, bukan tak ada gigi. Ada gigi siapa yang mau? Tuluhu, sebutkan tingginya berapa? 169. Simanuhu, berat timbangannya jangan lebih daripada 76. Lebar dadanya tak lebih daripada sekian. Nah, itu tuh hak kita minta pilihan semacam itu. Mana bisa mah? Kalau di sana kepot. Siapa saja yang mewakili? Sekarang untuk Baitul Muslim yang setakat yang ada sekarang nih, itu macam mana tuh? Terperinci semacam tuh kan? Tinggi sekian, warna kulit begini, ukuran mata, lubang hidung, telinga. Macam itu? Tak kali kan? Tak semacam itu, tak? Hah? Tinggi saja. Tinggi dengan berat. Nah, tidak bagaimana? Uridu zaujan, uridu zaujatan. Kan macam itu tuh yang di haram-haram tuh. Ada yang ada jumhuriyat. Uridu zaujan, uridu zaujatan. Saya tinggi saya 170, warna kulit saya matang, berat badan 75, ingin kawin dengan seorang istri, umur di bawah 30, berkulit putih, bermata gelap, gitu. Celak, bermata celak. Apalagi berhidung mancung, timbangan tak lebih daripada 160. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu urusan dia mau yang 350, mau yang 400, urusan dia. Sebab dia minat tengok film, suami senantiasa diangkat-angkat, dikendong-gendong sama istrinya. Jadi dia pun juga telinga macam tu. Kalau dia yang lebih berat, istrinya kurus, tak boleh angkat dia kan. Tapi kalau istri dia 350 kilo, selai telunjuk jari saja dia boleh angkat. Pokoknya dia angkat macam tu, dia kait macam tu, sudah terangkat dari bawah. Masya Allah, tabarakallah. Dia minat semacam tu. Itu urusan dia. Laporkan saja sama Edi nanti. Berat timbangan, jangan kurang daripada 250 kilo. Kalau macam tu yang anda minta, tak dapat. Tak boleh dapat. Cari saja, tak boleh dapat. Terpaksa kita kena turun ke kampung-kampung. Terpaksa kita carikan orang Arab. Carikan orang Arab, dapat yang besar timbangannya 300 kilo, makan ayamnya habis 5 ekor sekali ya. Tahu gitu. Ini sudah tengah hari ini, tak apalah. Qala rahimahullahu ta'ala, rubai sin, tinggi, berat, hal-hal yang seumpamanya. Fala yajuzu fil jawahir, sebab jawahir kadang-kadang tidak sama. Jawahir permata, wal mukhtalafati, dan yang terhimpun dari berbagai jenis bahan, kal harisati, jenis makanan. Nanti kita perumpamakan Siti Aisyah itu dengan harisa. Harisa itu adalah gandum ada, gula ada, jagung ada, minyak samin ada, madu juga ada. Diproses daripada berbagai jenis bahan, seperti makanan kita sekarang, roti. Kalau seperti dengan roti canai, bahan-bahannya tidak terlalu banyak. Jadi kalau dengan bahan makanan tadi itu tidak terlalu banyak bahannya, boleh. Tapi menurut pendapat yang muhtamad tetap juga tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab tekanan api, masaknya, ukuran berapa, dan juga mentahnya atau bagaimana, itu yang tak boleh kita pastikan. Kalau harisati tidak boleh. Wal ghaliyati, ghaliyah campuran daripada 3 jenis minyak harum, misik, ambar dengan ud. Wal khifaf, itu adalah khuf. Wa kadza maqtalafa a'lahu wa asqalu kama naratin wa ibrikin, dan yang berbeda di atas dan yang di bawahnya. Sekarang benda seperti jam. Jam yang ini, kalau ada jenis semacam ini juga, timbang saja 1 gram tidak berbeda. Itu kan namanya sama. Kamera semacam itu juga kipas. Kalau kita beli unit kipas semacam ini, kalau memang sama modelnya, sama bentuknya, sama perusahaannya atau dengan syarikatnya, kelang yang mengeluarkan,
insya Allah dengan timbangannya pun juga dengan ukuran yang sama, begitu juga dengan kecepatannya. Jadi kita masukkan di sini yang tidak mungkin dilombok, yang tidak mungkin dipastikan sukatan, bentuk dan keadaannya itu tidak boleh dijual secara salam. Qala au ma dakhalat punarun qawiyatun, atau juga dengan yang masak di tengah tekanan api yang kuat seperti roti, siwa, bahan bakar yang dibakar, ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng itu salam tak boleh. Sebab ada yang dibakar sampai hitam, ada yang bakar sedikit saja, jadi kita tak boleh pastikan. Qala idza yukinu tabtu dzalika bisifati. Jadi macam mana masalah bazar tadi itu? Pada waktu itu saya sarankan, kalau memang ingin juga akhwat mengadakan bazar amal dengan cara sebagai berikut. Satu, kalau memang kita tak ada modal, maka kita meminta modal kepada tiap peminat yang akan membeli. Cadang mau beli apa? Hitungkan duitnya 50 pound. Tapi kita jual sekarang tidak boleh. Kami minta uang muka 40. Nanti kita ijab kabulnya setelah barang itu sudah disajikan. Jadi pada waktu kita menyajikan barang, satu porsi kami sebut, satu porsi sate, atau dengan ketupat, atau juga dengan yang seumpamanya, harus ada contohnya yang dipanjangkan, yang dipamerkan di dalam kaca. Kalau sate macam ini 5 porsi atau 5 tusuk, nasinya macam ini bentuknya, supaya kita tidak menjual belikan sesuatu secara majhul dan nanti berijab kabul pada waktu barang makanan, kopi, atau juga dengan kowe dengan cocok selesai dibuat. Wala yajuzu bai'ul muslam fihi, dibetulkan. Dan tidak boleh kita menjual bai'ul muslam fi qabla qabdihi, sebelum kita menerimanya. Wala istibdalu anhu, dan juga kita tidak boleh minta gantikan dengan yang lain. Kalau dengan jual beli sebelum diterima, kita tak boleh ambil, tak boleh jual. Macam mana kalau seperti dengan muslam, barangnya masih belum ada. Wa idza akhbarahu mithla ma syara au ajwa wajib kabul. Loh, Assalamualaikum Ustaz ya, kita sudah siap Ustaz ya, kita urusan kita kan yang banyak. Ustaz sudah siap. Saya kata iya insyaallah. Pada waktu dia hantar kita ke sini, janjinya dengan kita kopernya atau kabelnya semacam ini. Tahu-taunya dia bagikan kabel yang lebih cantik, tebal, ini 250 gram, dia bagikan yang 300. Kertas asbak, dia bagikan kertas putih. Itu kalau pada waktu itu, kalau dengan yang dia buatkan tadi itu sesuai dengan kriteria permintaan kita, kita tak boleh menolak, atau lebih bagus. Tapi kalau ternyata saya minta 15 unit yang semacam ini, kamu buatkan, tapi bagikan yang buatan Korea, saya kata buatan Jepang, ente tidak mengikuti persyaratan. Kalau ternyata dengan yang mau diberikan kepada kita tidak mengikuti persyaratan, kita boleh menolaknya. Faslun, selesai. Dua, 4, 5, 6, sekian. Al-qardu, qardu artinya berhutang, pinjam duit. Nanti ada qardu, ada kirat. Al-qardu qala mandubun ilaihi biijabin wa qabulin. Saya pinjamkan duit 100 pound, saya pinjam duit 100 dolar, saya pinjamkan beras 15 kilo, itu namanya qardun. Jadi supaya Anda tahu permainan ekonomi Islam di Malaysia dan di Indonesia dan di Mesir itu pun masih tidak terlepas daripada syubhat riba. Anda akan tengok, kita amati bersama. Yang kalau Anda mengamati fikih syariah Islamiyah secara khusus, Anda akan nampak fatwa Mufti Tantawi pada waktu beliau menjadi mufti itu suatu penganalisaan hukum daripada orang yang tidak mengerti hukum. Kerancawan istiwajiyah dalam masalah harat dan masalah wadi'ah. Jadi pada itu pertanyaan Syekh Tantawi sebelum beliau menjadi Syekhul Azhar kepada manajer atau manajemen, saya tak pasti pada waktu itu kata, atau kepada direktur Bank Ahli, mengatakan, apakah kira-kira itu adalah merupakan barang amanah yang diamanahkan untuk ditunjangkan dan untuk dimodalkan oleh pihak bank? Jadi kata bank menjawab, iya, itu adalah wadiah yang didirikan oleh orang yang punya untuk dimanfaatkan. Jadi pertanyaannya sudah memberikan jawaban kepada si yang menjawab. Seolah-olahnya mau dijawab semacam itu. Itu betul pertanyaan si Tantawi pada waktu itu. Dihantam bukan saya yang menyeka, bukan saya yang menghantam, bukan saya yang berat.
yang berat ulama Mesir. 100 ulama Azhar yang tidak sependapat dengan fatwa Syekh Tantawi. Itu satu dalam Akhbar Al-Azhar. Ulama-ulama Azhar mendebat Syekh Tantawi. Ada lagi yang mengatakan Syekh Tantawi hanya setakat mempelajari fikih waktu dia di Sanawi. Cantum, macam-macam. Itu semuanya saya kumpulkan. Mungkin ada yang pernah ada kitab saya, ada yang pernah memiliki atau pernah tengok kitab saya tersebut. Namanya Fatwa Mufti Al-Jumhuriyah, Fatwa Mufti Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah di Mizani Syariah. Di Mizani Syariah. Kitab itu saya kumpulkan beberapa artikel dan beberapa debat dan beberapa argumentasi daripada beberapa ulama yang tersebar tulisan mereka pada itu dalam bentuk sebuah kitab yang terbit pada tahun 1992 yang diterbitkan oleh Darul Ghad li Nasri wa Tausil yang ada di Abbasiyah. Dah 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih. Itu sebelum belum jadi Syekhul Azhar. Kitab itu dicetak cuma 1 kali cetak saja. Ala kulli hal, kelihatan betul ketidakmatangan beliau dalam fikih Islami yang memang dikatakan pada itu yang pertama kali menjadi mufti Ad-Diyar Al-Masriyah di Mesir yang bukan daripada lepasan kuliah syariah itu adalah Syekh Tantawi yang menjadi Syekhul Azhar sekarang ini. Qala, tengok masalah qard macam mana. Al-qardu mandubun, memberikan pinjaman kepada seseorang itu hukumnya sunat dengan ijab dan kabul seperti kita mengatakan aqradtuka au aslaftuk. Wa yajuzu qardu kulli ma yajuzu salmu fihi wa ma la fala. Dan dibolehkan kita meminjamkan tiap segala sesuatu yang boleh kita jual secara sesen salam. Boleh kita menghutangkan, meminjamkan tiap sesuatu yang boleh dijual secara salam. Dan yang tak boleh, tidak boleh. Nanti hari ini buat roti canai berapa keping? Kata si Mustafa, 3 Ustaz. Oke, saya mau berutang 1 keping, boleh tak? Nanti saya buat besok saya kembalikan yang hak kamu tuh. Tak boleh. Jadi misalnya dengan kita buat cocor apa namanya? Cocor itu semuanya cocor kan? Terus nama-namanya ada cocor apa lagi? Nah, ada lagi. Coba sebut nama cocor. Cocor kodok, udang, cocor pisang, ubi. Itu yang agak alami lah sedikit. Yang universal sifatnya, bukan yang pisang goreng. Itu tuh saya tahu. Dan saya tak tahu bentuk-bentuknya yang tak pernah makan, ada. Seperti risoles. Satu risoles itu tak tahu kalau saya seperti risoles. Anak kuliah cucurlah semuanya habiskan. Apa susah-susah mikir kan. Pilih kata cucur udang. Oke, 1. Kemudian yang ada kuah. Yang seperti mie ada kuah tapi putih. Laksa 2. Lagi sate 3. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang ada kentang di dalamnya itu apa? Kripap 4. Jadi hari ini saya buat kripap banyak. Jadi pada itu saya hutangkan dengan kawan-kawan. Assalamualaikum. Pemberitahuan. Siapa yang ingin berhutang kripap silakan datang ke bilik saya. Saya buat kripap banyak. 3-14 kilo satu buat. Satu besar kripap banyak sekali. Siapa yang mau berhutang silakan. Boleh tak kripap dihutangkan? Tak boleh. Sebab dijual belikan secara salah pun juga tidak boleh. Qala wala yajuzu bihi syartul ajali, dan tidak dibolehkan dengan karat itu dengan syarat ajal. Ya namanya dihutang. Kalau kita meminta boleh, tapi dengan syarat tidak. Ini juga ada satu masalah yang agak sensitif sedikit. Sensitif karena dilakukan secara salah. Saya bagi kamu pinjaman tapi dengan syarat kamu kena kembalikan pada akhir bulan. Tak boleh. Tapi kalau boleh, tolong kamu bayar dan lunasi utang kamu itu pada akhir bulan. Atas permintaan saja, tidak mengapa. Jadi syartul ajal, sebab tak mesti dia pada hari itu dia ada duit. Tapi kalau dia yang berjanji tidak problem. Mustafa, saya mau pinjam duit. Ya Ustaz, setakat mau tahu saja dalam jangka berapa lama. Saya kata jangan khawatir. Penghujung bulan Agustus, duit sudah kembali sama ente. Itu tak ada masalah. Tapi kamu syaratkan, Ustaz harus bayar pada 15 hari bulan 9. Syarat ajal semacam itu hukumnya batil. Sebab mungkin saja pada waktu tersebut saya tidak ada duit. Itu satu yang tidak boleh. Yang kedua, wala syartun jarra manfaatan, dan syarat yang menguntungkan.
Berapa perlu Ustaz? Saya kata 30.000 ringgit. Oke Ustaz, tapi rumah Ustaz saya pinjam terus sementara waktu. Tak boleh, itu syarat pinjam rumah. Tapi kereta Ustaz saya guna. Tak boleh. Kereta Ustaz, motor Ustaz, apa saja tidak boleh. Itu jara naf'an. Jadi seperti kita letak duit di bank Faisal, seperti kita letak duit di bank apa? Allahumma shalli ala nama Bumi Putra. Jadi itu kan dengan sistem riba. Kita simpan duit di situ. Yang walaupun kita tidak mensyaratkan bunga atau faedahnya 5% dalam tiap bulan, tetap hukumnya tidak boleh. Sebab kita sudah tahu al-ma'ruf mu'adatan kal masyru' fi syartan, yang menurut uruf yang sudah merupakan adat dan tradisi itu sama dengan sesuatu yang disyaratkan. Tanpa mensyaratkan faedahnya sekian pun, tetap menyimpan duit di bank Bumi Putra hukumnya haram. Bank hukumnya haram. Kenapa jadi haram? Sebab kita sudah tahu mereka akan berikan faedah kepada duit yang disimpan di sana. Qala, itu mana qarad. Qala, kalau tujuan kita tidak lebih daripada untuk mengamankan duit. Jadi kesalahan saya tahu pada waktu itu di segini. Kalau tujuan Anda duit ya, ini satu baku atau satu bandar duit, isinya 100.000. Kalau duit ini saya serahkan kepada Mustafa atas nama hutang, saya tak boleh dapat untung. 100.000 kembali 100.000. Kalau seandainya ini tujuannya amanah, wadi'ah, saya amanahkan dengan kamu duit saya ini, kamu tak boleh guna duit saya itu. Sekarang yang mana satu yang berlaku di bank? Apakah atas nama wadi'ah? Yang pada dasarnya atas nama amanah. Mengamanahkan duit kepada bank, kalau itu sifatnya amanah, duit tersebut tak boleh digunakan, tak boleh dipakai, masuk dalam peti besi, simpan, itu namanya amanah. Jadi kata Syekh Tantawi, dia memang asalnya amanah, tapi daripada yang punya duit mengizinkan kepada yang menyimpankan amanah tadi itu untuk menunjangkan dan juga untuk memanfaatkannya. Kalau kita izinkan duit amanah kita tadi itu kepada si yang menerimanya untuk dimanfaatkan, statusnya berbeda daripada wadi'ah kepada qarad. Nah, ini kerancuan yang dikatakan, kesalahan yang dikatakan. Dia akan berpindah daripada wadi'ah kepada qarad. Kalau berpindah kepada qarad, Anda boleh menggunakan, memang, tapi kamu tidak boleh dapat untung. Saya boleh dapat untung kalau status duit yang saya bagikan kepada Anda tadi itu betulnya qirat, bukan qarad. Kalau qarad, kembali duit sejumlah yang kita serahkan. Kalau dengan qirat boleh untung, tapi resiko akan ditanggung bersama. Jadi dari 3 kerancal masalah hukum, daripada tiga sumber hukum, pertama wadi'ah, yang kedua qarat, yang ketiga qirat. Ini yang membuat atau yang mencampur baur fatwa Syekh Tantawi pada beberapa tahun yang lalu, yang sekarang itu sudah dijadikan sebagai pedoman hukum hatta di Indonesia dan di Malaysia. Tiap yang mengatakan faedah halal akan berlandasan kepada fatwa Darul Ifta pada tahun 90-an atau 89 pada waktu itu. Jadi risikonya berat. Yang pada waktu itu dikatakan Dr. Syekh Faid secara khusus yang menangkal sampai mengatakan Tantawi tidak paham hukum. Dia belajar fikih setakat waktu di sanawiyah saja. Dia bukan spesialisnya dalam masalah fatwa. Tugas daripada Darul Ifta tidak lebih daripada untuk menetapkan anak bulan, awal hari raya haji, itu saja. Sementara masalah fatwa itu diserahkan kepada Majma'ul Buhus Al-Islamiyah, panjang lebar. Tapi sekarang sudah tidak ada yang menyentuh masalah tersebut, sebab itu sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa. Akhirnya di Malaysia pun juga dimanfaatkan fatwa itu untuk menghalalkan faedah halal tidak halal, sampai-sampai ada yang mengatakan, beliau mengatakan bunga atau faedah halal 100%. Jadi sampai dibuat perumpamaan. Bagaimana kira-kira kalau dengan tikus? Bagaimana kira-kira kalau dengan semut? Ini dengan di dalamnya ada gula. Saat ketika dengan gula ada di dalam, ditulis di luarnya racun, awas racun, bahaya, awas racun, jangan dimakan, jangan dijilat. Jadi dengan ulama mengatakan al-ibratu, yang jadi pedoman itu adalah hakikat muamalah, bukan dengan nama. Yang walaupun lebarnya kita robah daripada haram kepada halal, tetap saja hakikatnya haram. Tetap saja riba tidak akan berubah hukumnya menjadi halal. Seperti dengan perumpamaan yang tadi itu, semut pun boleh membedakan antara hakikat dengan tulisan. Di sini, di dalamnya gula, ditulis di luar racun. Semut, dia tidak hirau tulisan. Dia tidak hirau dengan tulisan. Dia tengok dalamnya ada apa? Ada gula.
dia berani masuk ke dalam gelas itu, sebab di dalam gelas ada rubula yang walaupun di luar ditulis haram atau ditulis racun. Jadi dengan kucing atau dengan semut saja sanggup untuk membedakan antara yang boleh dimakan dengan yang tidak. Masa dengan semut tak tertipu dengan lebar tulisan racun, sementara dengan kita waktu dikatakan riba halal, ternyata kita hanyut dan larut dengan fatwa yang mengatakan hukum riba tidak akan berubah, tapi Anda kena mengerti dan juga kita kena mengamati permasalahannya terlebih dahulu. Tidak boleh dengan kita mensyaratkan dia mengembalikan dengan barang yang lebih elok, atau dengan syarat kamu menjualkan hamba sayamu kepada saya bagikan kamu pinjaman Mustafa sebanyak 100 ribu. Dengan syarat kamu berkenan mengawinkan anak saya dengan anakmu, itu riba. Ribanya ada kepentingan. Tadi dia tidak restu, dia tak mau kawinkan anak saya dengan anak dia, tapi dia mau kena terpaksa mau pinjam duit. Dengan syarat kamu jual tanah, dengan syarat kamu sewakan rumah, tak boleh. Itu hukumnya riba. Fa innahu riba. Fa in radda alaihi muqtarid ajwada min ghairi syahidin. Fa in radda alaihi muqtarid, itu terulang 2 kali. Fa in radda alaihi muqtarid, kalau diserahkan kembali oleh orang yang berhutang, muqtarid yang meminjam, lebih elok dan lebih cantik dan lebih berkualiti daripada yang diterimanya tempoh hari, jaza, selama tidak disyaratkan dan tidak membudaya yang semacam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Ya tak apa, tak mohon maaf pun juga tak apa. Memang sudah diketok pintu rumah saya dan sudah buka. Untuk apa lagi minta maaf? Kalau memang minta maaf, jangan ketok pintu rumah saya. Jangan assalamualaikum. Ini setelah kita buka, setelah diketok baru minta maaf. Tak dimaafkan pun juga tetap juga kita sudah buka pintu. Jadi kata-kata itu ya elok juga lah, tapi tak terlalu elok. Sebab kenapa? Sebab kita tuh seperti dipaksakan untuk memaafkan dia. Ustaz minta maaf ya, saya ketok pintu rumah Ustaz tengah malam. Dalam hati kalau saya tak maafkan pun juga dah diketok juga pintu rumah saya dan dikejutkan juga saya tengah malam. Ala kulli hal, mohon maaf Ustaz, tak bisa balas. Bilang alam salah. Tuh ada berapa guni ambil saja situ. Jadi dengan si teman kita tadi itu, dia ambil beras Mesir, kita ada beras Mesir di rumah kita bagikan dia berapa? Kira-kira, Ustaz kami buat kenduri. Saya sedang mau mengadakan kenduri kami, anak saya kebetulan ada beras. Oke, saya bilang tak ada masalah, ambil saja. Berapa karung? Berapa gundi? Dia ambil 3 karung beras, atau saya nama-nama beras di Malaysia. Dia ambil 3 karung beras, yang pada waktu berikutnya ternyata dengan Mustafa datang ke rumah saya menyerahkan 3 karung beras tapi dengan beras mati. Hukumnya itu sunnah kita membayar dengan yang lebih elok. Jadi nanti kita mengatakan khairukum ahsanukum qada'a. Kalau pada waktu kita berutang 1 ekor kambing, kita berkambing dengan yang lebih gemuk, elok. Kalau waktu kita meminjam beras, kita pinjam beras harganya 3 ringgit sekilo, kita bayar beras dengan yang harganya 4 ringgit, elok. Tapi jangan berjanji. Syarat tak boleh, syarat jadi riba. Elok inisiatif daripada si yang membayar hutang. Inisiatif daripada yang membayar hutang, membayar hutangnya dengan yang lebih elok daripada yang diambilnya. Itu hukum. Tapi kalau tidak disyaratkan, tapi sudah merupakan tradisi, sudah merupakan adat. Ingat kaidah saya tadi itu, al-ma'rufu urfan, yang dikenal secara uruf dan tradisi, sama dengan syarat yang disyaratkan, hukumnya haram. Sebab ada yang beralasan, saya terus terang saja, saya simpan duit di bank, saya tak syarat, saya tak minta bunga, saya tidak minta faedah, saya tidak minta keuntungan. Mereka yang beri, dipa yang bagi, dipa. Hah? Depa. Enggak ada, harus sedikit. Depa. Pokoknya kalau salah itu anggaplah qiraat yang agak berbeda sedikit. Dan qiraat sab'ah kan yang penting tak keluar daripada qiraat 7, insyaallah betul saja. Jadi kita tak syaratkan depa bagikan yang lebih elok. Saya tak syarat. Lebih saya bagikan 10.000 ringgit dan waktu itu mereka bagikan kepada saya 11.000. Kata dia ini lebihnya, ini faedahnya. Jadi saya terima. Nah, kita kata, tidak. Betul kamu tidak syarat dan betul juga boleh dia menyerahkan lebih, tapi kalau itu tidak merupakan orok.
yang sudah menjadi uruf dan tradisi sama dengan syarat yang diminta. Seakan-akan kamu katakan, ini 10.000 kembalikan nanti 11. Ini 100.000. Ya Allah, Ustaz, saya memang sedang mau pergi, tapi masih kurang duit 300 US. Saya kata tak problem. Saya bagikan kawan-kawan 300 US. Kita berikan pinjaman kepada kawan-kawan yang memerlukan duit untuk melengkapi rusum, pergi haji ke Mekah, 300. Lebih elok menyebut $500. Bagikan $500. Tapi kita ada beberapa pesanan. Hati-hati nih. Tapi nanti jangan lupa belikan saya kacamata, sejadah, tasbih, dan juga kalau boleh jam tangan. Ini namanya faedahnya berupa permintaan kita tadi. Seolah-olahnya bunga atau faedah daripada yang 500 US tadi itu, itulah dengan sejadah. Bahkan kalau boleh kita jangan terima hadiah daripada orang yang berutang dengan kita. Ini masalah, ini berlaku. Jadi kadang-kadang karena seseorang tadi itu berutang, kita dulu tak pernah dijemput, tak pernah makan, tak pernah dia menghadiahi buah. Tapi pada waktu dia, saya atau Mustafa, pada waktu Mustafa ada hutang dengan saya sebesar 10.000 ringgit. Tiap bulan tok. Ini koin. Tok. Ini rambutan. Tok durian. Tok nasi kerabu. Tok sate. Dulu tak pernah hadiah semacam itu. Ini secara tidak langsung faidah daripada pinjaman. Nabi kita bersabda, kullu qardin, tiap pinjaman jarra naf'an yang memungut suatu keuntungan, fahuwa riba, hukumnya haram. Itu keuntungan daripada pinjaman. Gara-gara saya bagikan pinjaman kepada dia, dia pun hadiahi saya tiap bulan. Dulu tidak pernah berhadiah, tapi kalau memang biasa terjalin hubungan antara saya dengan beliau, dengan si Mustafa, memang elok. Tak pernah pinjam pun dia bagikan saya buah, antar makanan. Sehingga setelah meminjam pun juga dengan adat istiadat yang tetap, itu tidak ada masalah. Qala, sedikit lagi kita habiskan pasal ini. Qala rahimahullahu ta'ala, fa irradda alaihi al-muqtaridu azbada min ghairi syai'in jaza. Wa yajuzu syartur rahni wa dhaman, dan boleh kita meminta jaminan berupa gadaian. Rahan, gadaian. Sebab kita khawatir kalau duit tak kembali. Kalau kebutuhan duit tak boleh dibayar, dengan barang jaminan tadi itu akan jadi penggantinya. Rahan, barang gadaian. Dhaman, berupa jaminan daripada seseorang. Wa yajibu raddul misli, dan wajib kita mengembalikan dan menerima seumpama yang kita berikan. Raddul misl, mengembalikan yang seumpamanya. Wa in akhadha anhu iwadan jaza. Wa yajibu raddul mithli wa in akhadha anhu 'iwadan jaza. Apa situ keterangannya? Tengok. Babur rahni wa yajibu raddul mithli wa yajibu 'ala al-muqtarid raddul mithli fil qardil mithli wal mutaqawwim suratan wa in akhadha al-muqtarid anhu 'iwadan wa in akhadha al-muqrid anhu badalu 'iwadan jaza. Betul. Jadi iwadan ini ganti. Jangan salah tafsir. Dua ayat juga kalau salah tafsir. Wa in akhadha, dan kalau kebetulan si yang berutang, in akhadha anhu wa yajibu raddul misli, dan diwajibkan bagi yang meminjam, al-muqtarid, dan diwajibkan bagi yang meminjam raddul misli, mengembalikan yang seumpamanya. Pulut dibayar dengan pulut, beras mati dibayar dengan beras mati, beras Filipin dibayar dengan beras Filipin. Wa in akhadha anhu 'iwadan, tapi kalau dia minta ganti dengan yang lain, ya ada masalah. Ustaz, ada di rumah. Saya bilang, insyaallah ada. Ada apa? Saya mau mengembalikan hutang saya dengan beras pulut kemarin itu. Saya kata tak payah beras pulut, saya banyak beras di rumah. Kalau ada bagikan kasut saja. Kemananya 'iwadan, juz. Tak ada masalah. Jadi saya minta gantikan beras kemarin itu dengan kasut. Saya katakan gantikan dengan pisang saja. Setiap sekarang banyak tepung di rumah. Mau buat cocok pisang, cocok odok itu. Sama kan, pisang juga, cuma yang dihacuan itu odok namanya. Saya mau buat cocok odok. Jadi kalau ada pisang, bagi pisang saja, jangan bagi beras, jangan bagi tepung. Boleh. Itu maknanya akhadha 'iwadan. Wa in aqradahu, kalau seandainya kita meminjam 1 tan beras, waktu dia buat keduri kawin,
Summa laqiyahu bi baladin akhar, kemudian dia ketemu di Mesir. Ini cerita waktu di Malaysia, ketemu di Mesir. Ternyata pada waktu itu mau bayar hutang, Ustaz saya mau bayar beras. Apa bilang 1 ton beras mau bayar di sini? 1 kilo saja 50 pound, tahu nggak timbangan? 1 kilo, 1 ton kali 50 ringgit, berapa saya kena bayar? Ya, tapi saya mau bayar hutang dengan Ustaz. Ya bayar hutang, kamu beli, ambil di mana? Ambil di KL, serahkan di KL, jangan bayar di sini. Kalau bayar di sini menyusahkan saya, boleh saya tak ambil. Tapi kalau kamu pada waktu bayar hutang, mau menyerahkannya di KL, saya tidak boleh tidak mengambil. Bagi masalah, janji bayar awal bulan Ramadan. Ustaz, ini beras Ustaz tempoh hari, saya kena terima. Tapi kalau kamu serahkan di Terengganu, pada waktu kamu meminjam di Kelantan, tak boleh. Sebab biaya perongkosan dari Terengganu ke Kelantan, biayanya sekian, memerlukan biaya. Kecuali kalau Anda menyanggupi untuk menghantarkan beras saya tadi itu ke Kelantan. Sebab kamu ambil di Kelantan. Ambil di Kelantan, serahkan di Kelantan. Ambil Terengganu, serahkan Terengganu. Serahkan di KL, tak boleh. Kenapa? Sebab memerlukan biaya. Qala wala yajuzu yaqulu rahimahullah ta'ala wa in aqrada, kalau dia menghutanginya kemudian dia bertemu di negara lain. Fa qala bahu, kalau saya yang meminta tak apa. Saya pinjam beras tadi itu di KL. Sementara waktu saya di masjid, saya ketemu dengan si Mustafa ada di sini, dia dagang beras. Saya kata saya minta dibayar beras saya itu di sini. Tak ada masalah saya yang meminta, tapi dia tak boleh startkan di sini. Kalau saya yang minta untuk dibagikan atau dijual di sini, tidak ada problem. Wa in kana lihamlihi qala lazimahu. Adapun in kana dhahaban, kalau itu berupa emas atau perak atau dengan benda yang ringan. Wa in kana lihamli mu'natun, tapi kalau seandainya dia bertemu di tempat lain dan untuk membawanya itu memerlukan mu'nah, biaya perongkosan seperti hempang syair, fala, maka tidak wajib saya menerimanya. Bal talzamuhul qimatu, justru kalau ente mau bayar di Mesir, kamu kena bayar duit, bukan bayar gandum. Kalau mau bayar gandum, serahkan di KL, jangan di sini. Kalau mau serah di sini, kamu kena bayar duit. Summa qala babur rahmi. Insyaallah kita sambung besok. 4. Oke, keempat-empatnya. Membeli barang-barang atau alat elektronik dengan cara mengansur atau kredit dengan cara kredit yang berlaku pada seseorang. Jadi sudah kita katakan tadi malam, beli barang elektronik secara berangsur-angsur atau dengan istilah Martapura cara berdengan atau dengan istilah kami dengan cara kredit. Sejauh mana dibolehkan atau tidaknya? Kalau malam tadi kan kita temukan nas bai'ataini fi bai'ah, secara kredit sekian, secara tunai sekian, itu tidak boleh. Ulama mengomentari yang tidak boleh itu kalau seandainya tidak ada pilihan atau dengan tidak memilih salah satunya. Tapi kalau sudah dipastikan dia akan mengambil salah satunya, secara berangsur 10.000, secara tunai 6.000, terus dia mengambil yang 10.000, itu tidak mengapa. Ulama semuanya membolehkan, dan itu ijma ulama modern bahwasanya jual beli secara taksir hukumnya boleh. Silakan. Bagaimana seseorang yang mempunyai rekening di bank? Rekening, ya. Apa rekening? Jadi bagaimana dengan seseorang yang mempunyai rekening di bank? Jadi dengan kita, rekening itu artinya tanda kad yang kita miliki sebagai bukti kita memberikan pinjaman kepada bank. Itulah masalah yang kita sebutkan tadi. Pertanyaan itu sebelum kita membahas masalah yang kita bicarakan. Jadi bagaimana? Kita tahu menyimpan duit di bank, baik itu dengan tujuan untuk keperluan kita seperti dengan di bank di Malaysia. Rekening kita ada di sini. Apa bahasa Malaysia rekening? Nomor duit simpanan kita di bank itu apa disebut? Kalau kita ada duit, bank biasanya bank Hong Kong yang ada di Sungai Petani, ada di Malaysia secara amnya. Senang kita ngambil daripada bank British yang ada di sini. Jadi nomornya itu. Jadi kita ada rekening di bank. Nomor simpanan kita di bank mana saja, disebut Indonesia yang punya istilah, tanya di kalau dari Indonesia. Jadi dengan rekening di bank macam mana? Satu, kalau seandainya dengan rekening kita tadi itu atau dengan simpanan duit kita tadi itu, kita serahkan kepada bank yang bermuamalah secara ribawi. Duit memang kita perlukan. Yang kedua, memang dengan kita merasa tidak aman kalau dengan duit kita simpan di rumah. Apalagi kalau dengan jumlahnya terlalu banyak. Mau tak mau kita akan simpan di bank. Permasalahan yang timbul panjang dan rumit,
Apakah kira-kira kalau dengan kita tidak memungut bunga, tidak mengambil faidah daripada bank yang berkenan, masih tetap boleh kita meminjamkan duit atau tidak? Sebab tujuan kita tidak lebih daripada untuk mengamankan duit. Kalau kita ada keperluan beli tiket, kita dengan rekening kita tadi diambil sendiri, atau dengan kita ambil duit. Kalau kebetulan dengan kita sedang berada di Mesir, itu dengan nomornya ada, kita boleh ambil duit kita melalui bank Mesir atau di mana saja. Pendek kata, tidak lebih daripada untuk kemudahan kita menggunakan duit di sana dan di sini tanpa harus kita membawa duit. Itu tujuannya. Jadi dengan kita mengambil faedah, kita mengambil bunga, boleh atau tidak? Satu, tetap tidak boleh dengan kita meletakkan duit kepada bank secara muamalah ribawiyah yang bermuamalah secara riba. Kenapa? Dengan tidak mengambil faedah pun tetap hukumnya haram. Sebab perumpamannya sama dengan kita memberikan senjata kepada pencuri atau kepada perompak atau juga kepada penjahat. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Bank, duit kita tadi itu akan dia tunjangkan, akan dia pinjamkan kepada yang memerlukannya. Beberapa kontraktor yang kehabisan duit, mau tidak mau akan meminjam ke bank dengan presentasi bunga sekian. Jadi kalau dengan kita tidak mengambil bunga kita, tidak berarti dengan duit kita itu tidak ada bunganya. Mana buktinya? Dari kita, daripada Anda ke bank, ke saya, yang dari Anda ini akan saya alihkan ke sini. Saya akan ambil bunga daripada kamu atau faedah daripada kamu. Maknanya kamu berikan saya senjata untuk saya bermuamalah secara haram. Satu. Kemudian dengan kontraktor, kadang-kadang dengan proyeknya atau dengan proyeknya itu justru dengan perkara yang diharamkan. Artinya kita memberikan saham dan andil kepada bank untuk bermuamalah secara haram. Kalau dengan sistem berhadiah, di sini istismar majmu'ah jim. Itu yang sistem berhadiah. Bunga tak ada, faedah tak ada, tapi ada hadiah. Tiap tahun diadakan undian. Yang kadang-kadang undiannya Mercedes S-Class seperti di Malaysia. Itu dengan simpanan yang berhadiah, apa namanya, ada istilahnya di Malaysia. Kita akan mendapatkan, kalau kena nomor kita, akan mendapatkan Mercedes S-Class harganya Rp710.000. Itu bagaimana hukumnya? Kawan-kawan yang hadir di sini, berapa orang untuk kita pagi hari ini? Ada 300. 300 masing-masing menyimpan 1.000, berarti terkumpul duit kita kurang daripada 300.000. Katakan saja kita 1.000 orang yang menyimpan duit. 1.000 kali 1.000 berarti 1 juta duit yang tersimpan. Duit kita yang 1 juta ini, kalau masing-masing dapat faedah tiap tahun, dia dapat faedah tidak lebih daripada 100 pound. Pinjaman 1.000, dapat 100 dalam setahun. Tapi karena kita dengan sistem yang tidak ada faedah, sistemnya hanya dengan putaran hadiah saja, yang sehingga dengan bank, kalau dengan duit yang 1 juta tadi itu, faedahnya dalam jangka 1 tahun tidak kurang daripada 100.000 ringgit. Duit 1 juta, 100.000 ringgit. Nah, yang 100.000 ringgit tadi itu akan diundi dan dipecahkan untuk 5 hadiah. Hadiah yang pertama mungkin 20.000. Hadiah yang kedua 15.000. Hadiah yang ketiga 10.000. Hadiah yang keempat 5, 6, 7, 8 sampai 10 itu adalah sebesar 5.000. Kalau seandainya dengan Anda mengambil faedah Anda sendiri, Anda hanya mengambil 100 ringgit saja dalam setahun. Sebab pinjamannya 10.000, 100.000. Tapi dengan sistem yang semacam tadi itu, kalau kena nomor kita yang keluar, paling tidak kita dapat faedah tidak kurang daripada 5.000. Ini artinya yang 5.000 itu adalah merupakan kumpulan daripada beberapa faedah yang tidak dipungut oleh teman-teman kita. Jadi kalau dengan bahasa haram, dengan bahasa ekonomi, Dr. Ali Salusi di dalam kitab beliau Al-Mu'amalatul Maliyah Al-Mu'asirah fi Mizanil Islam, saya baca kitab itu sampai habis, yang beliau sebutkan di sana dan juga dalam beberapa buah kitab beliau, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum ala nari jahannam. Waktu mendebat Mufti Tantawi, waktu menjadi mufti pada itu, kita juga ada saya kumpulkan kita-kita yang berkenan dengan ekonomi Islam, khususnya dalam bab riba. Rasanya tak kurang daripada 3-40 macam kitab. Yang dari Dr. Qardawi, Al-Faidah Hiya Ribal Haram, ada. Daripada Syekh Muhammad Khatib, ada. Dari Ali Salusi, ada. Daripada Syekh An-Najjar, ada. Banyak, ada terkumpul. Jadi kalau untuk membahas masalah riba, insya Allah, kalau untuk menulis, salat tuntas dengan marajiknya. Yang saya maksudkan, saat ketika dengan kita menerima faedah kita saja, paling kita menerima setakat 100.
Tapi dengan sistem undian hadiah semacam itu, kita menerima riba daripada orang ramai, daripada orang banyak, secara istilah lebih arba, lebih haram lagi daripada riba yang bulanannya hanya sekian beratus. Dua terakhir. Apakah hukum peternak ikan menjadikan ayam mati sebagai makanan kepada ikan yang diternak? Apakah hukum berternak ikan dengan ayam mati? Pakai ayam mati untuk makanan ikan. Apa hukum memberikan makanan ikan daripada ayam mati? Gitu. Bangkai. Bukan kita yang makan bangkai, ikan. Ada masalah, boleh saja, tapi namanya jalalah. Jadi Nabi kita melarang kita memakan jalalah, ikan keli di Malaysia. Ikan keli makanannya daripada usus ayam. Apalagi kalau daripada bangkai. Tiap jenis binatang, ikan, binatang ternak, yang makanannya daripada jalalah, yang makanannya daripada najis, hukumnya jalalah. Selama masih ada kesan bau daripada bangkai kepada daging yang dimakan, hukumnya makruh. Tapi bukan sampai kepada peringkat haram. Ada lagi dengan ikan keli yang lebih teruk di Kalimantan, saya pernah diberitahukan. Ikan keli di Malaysia masih lumayan, bahkan makan dengan kotoran ayam. Ikan keli di Banjarmasin, kalau boleh jangan makan ikan keli kalau pergi ke Indonesia. Ada dengan sugaganya itu ikan keli itu dibelah di mana? Dibelah di bak najis, bak kotoran itu. Bak, tahu kan? Apa namanya itu? Salurannya itu, kalau ada kopaknya itu, yang ada paip keluar. Jadi kadang-kadang dengan mereka ini kalau terbiarkan dalam setahun dua penuh. Bagaimana cara untuk mengatasi supaya tidak penuh dalam jangka 10 tahun, 20 tahun tetap saja tidak penuh, tapi justru penuh dengan ikan. Masukkan ikan keli di dalam itu, masukkan 2 ekor ikan keli ke dalam, insya Allah sebanyak apapun stor kita masuk ke situ, insya Allah tidak akan penuh. Kenapa? Sebab dimakan oleh ikan keli dan gemuk-gemuk, ikan yang besar-besar, cepat membiak di dalam jangka 2-3 tahun, buka penuh ikan-ikan keli. Ikan keli yang macam itu warnanya kuning. Kuning, hati-hati kalau tengok ikan keli warnanya kuning, itu ada perlu curiga. Jangan husnuzan, tak boleh. Husnuzan tak boleh. Kalau memang sudah warnanya kuningnya dari situ lah diproses. Itu dengan ikan keli yang saya dimaklumkan oleh kawan-kawan di Banjarmasin. Saya pernah tengok makluman ini daripada kawan-kawan Banjarmasin dan juga ada di Indonesia. Jadi kalau macam itu keadaannya, ikan itu dibesarkan daripada tai manusia, daripada najis manusia, hukumnya makruh kalau memang masih ada baunya. Tapi kalau ternyata setelah dikeluarkan daripada tempatnya tadi itu dan diberi makan daripada makanan yang lain, bau hilang, sudah tidak ada baunya lagi, ikan tersebut boleh dimakan. Tadi hukumnya makruh saja. Akhir. Persoalan berzikir bersama-sama selepas setiap kali solat fardu yang menjadi amalan masyarakat Islam Indonesia. Ya, eloklah daripada mereka menyanyi bersama. Ayat yang macam itu tuh kita ringankan saja. Ikhwan jangan terlalu mutasyadid dengan bab-bab yang semacam itu. Nanti masyarakat kita semakin liar. Liar macam mana? Kalau tak dipimpin masyarakat kita tak berzikir. Itu tahu sudah tengok di Malaysia macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Cucu itu yang kereta, motor ngeng. Baru salah sudah ngeng. Itu dia. Coba kalau dipimpin dengan zikir dan doa, paling tak mereka bertahan dulu dalam jangka 15 menit atau 10 menit. Doa bersama. Silakan saja. Kalau secara dalilnya banyak, buka saja kitab-kitab hadis. Kami tahu berakhirnya sembahyang di Masjid Nabawi dengan takbir. Kata Ibnu Abbas, raf'us saut kana raf'us sauti ba'da shalah bil adkari fi ahdi Rasulillah. Dalam hadis, mengeraskan suara dengan zikir selepas sembahyang itu sejak daripada zaman Rasulullah. Tak boleh mereka menafikan secara total, yang walaupun Wahabiyah tetap keras, Salafiyah tetap keras mengatakan bid'ah hukumnya berzikir secara nyaring. Yang dengan kita mengambil jalan tengah. Sama tujuannya berzikir secara umum memang dituntut. Selepas sembahyang secara khusus, kita ada pertimbangan maslahat di sini. Kalau tidak dipikir orang tidak berzikir, sunnah tidak teramalkan. Kalau tidak percaya tengok di Mesir. Ayo mana yang berzikir dengan tasbih? Baiklah salam sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita malam kemarin, kalau tak percaya
mudah-mudahan di Masjid Salam sekarang ini ada diadakan ceramah tiap pagi. Tasbih subhanallah tidak ada, tahmid tidak ada, takbir tidak ada, Allah mantap salam tidak ada. Mau tak dengan seorang tuan guru tidak beramal dengan sunnah? Ini disebabkan karena terlalu ketat dengan hukum haram. Mana dalil? Tak ada dalil. Haram bid'ah. Semuanya bid'ah. Baca hadis dulu sebelum mengatakan bid'ah. Hafiskah sudah kitab sita dibaca? Hafiskah Musnad Imam Ahmad dibaca? Tak payah. Baca Mishkatul Masabih. 10 macam dalil tidak kurang yang menjelaskan boleh kita berzikir secara ramai-ramai dengan mengeraskan suara. Tak mau, buka kitab Jalaluddin Asyuti Al-Hawi lil Fatawa. Bisa tak disebutkan di salah khusus Al-Jahru Bidzikir. Buka kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Laknawi. Kitab Syekh Al-Laknawi yang namanya Sibahatul Fikir Bil Jahri Bidzikir. Kitab khusus mengatakan sejumlah sekian buah dalil berzikir secara nyari hukumnya boleh. Itulah saya katakan secara logik saja. Masa Siti Nurhalizah begitu nyaring menyanyi dengan drumnya, dengan musiknya, dengan karaoke-nya, dengan segala-galanya. Kita tak berani berzikir. Orang berzikir diharamkan. Haramkan Siti Nur, haramkan Era, haramkan Norma, haramkan Syarifah, haramkan semuanya. Baru kita haramkan zikir yang semacam ini untuk kebaikan biar syiar Islam itu tegak. Jamaah tabligh tidak boleh protes, jamaah salafiyah tidak boleh protes. Sebab kita mempunyai beberapa buah dalil tentang zikir bersama, zikir bernyaring. Kalau Anda tak mau urusan Anda, tapi jangan salahkan yang ada, sebab mereka mempunyai landasan hukum tersendiri. Kita ingin bergabung dan bersatu padu, ingin bergandengan bahu dalam rangka kita menghadap musuh kita dalam selimut dan juga dengan musuh yang ada di sana sini. Kristen dengan Yahudi mau bersatu padu kalau dalam rangka untuk menganjurkan untuk menindas umat Islam. Kenapa kita tidak bersatu untuk melawan mereka? Masih dengan masalah zikir kalau jamaah haram. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang sudah sampai ke bulan kita masih wa kullu dhalalatin finnar. Itu tak betul. Jadi kita kesiankan masyarakat Mesir yang ramai tidak mengamalkan sunnah. Nabi kita bersabda, tiap sembahyang itu ada mukamilatnya. Nabi kita bersabda, Ayatul Kursi, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Nabi kita bersabda, man sabbaha salatan wa salatin wa kabbara salatan wa salatin wa hamidallaha salatan wa salatin ghufirat lahu dzunuba wa in kanat mithla zabadil bahri. Mana masyarakat Mesir yang mengamalkan itu? Kecuali yang memang pernah membaca hadis, yang memang pernah tahu. Orang yang tak pernah mengaji tidak akan mengamalkan. Kenapa? Sebab tidak dimasyarakatkan. Di tempat kita tak mengaji, orang masih beramal dengan tasbih. Yang tua-tua masih berdoa. Siti tengok pemudanya, salam. Pak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang langsung duduk belakang. Kita selepas subuh, selepas maghrib masih duduk semacam ini dan membaca tasbih yang 10. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini tepat. Kenapa? Sebab Nabi kita katakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali ba'da salati subuh atau maghrib, karena hirzan lahu minasyaitan. Hadis ini sahih. Saya bukan menyebutkan hadis maudhu', bukan dhaif. Hadis ini sahih. Karena hirzan lahu minasyaitan. Membacanya itu qabla ayyusniya rijlaihi, sebelum dia merubah cara duduknya. Tengok hatta imam, khatib, banyak yang tak tahu hadis itu. Imam tak baca, imam tidak mengerti, imam tidak berkenan untuk mengamalkan. Kenapa? Sebab tidak ada yang memasyarakatkan. Tempat kita ulama lebih fanatik. Ulama kita lebih mengamalkan. Sebagaimana dikatakan, saat ketika dipermasalahkan oleh kawan-kawan pada beberapa yang lalu, yang walaupun saya tidak pendapat sebagiannya saja, Al-Quran, kata orang Arab, diturunkan di Mekah dan dibaca di Mesir, jadi kata orang Indonesia dan ASEAN secara umumnya, dan diamalkan di Malaysia atau di Indonesia. Betul atau tidak? Tapi ada betulnya, banyak yang betulnya. Al-Quran diturunkan di Mekah, dibaca di Mesir, dan diamalkan di Asia. Banyak pengamalan, khususnya bab ibadah yang diamalkan di tempat kita. Seperti yang duduk semacam itu tadi, tidak beranjak atau tidak berobat. Arab tidak. Dia begitu salam langsung balik belakang. Imam semuanya semacam itu. Kenapa? Sebab tidak pernah mengamalkan hadis tersebut. Jadi yang saya maksudkan, jangan salah tafsir. Kita mendukung semua aktivitas yang positif.
dari kelompok, dari jamaah mana saja, selama tidak menyimpang daripada kebenaran. Kalau pada waktu kita dengan arkam kita tidak seirama, yang pada itu anda atau saya sendiri diantara daripada yang menyekat atau diantara daripada yang senantiasa mendebat pemikiran arkam pertama kali di rumah Johor. Rumah Johor di mana sekarang? Rumah Johor di Haisabi, yang kalau dari jalan metro Kona sebelah kanan itu pertama kali saya mendiskusikan tentang arkam. Siapa Mahdi Al-Muntawar, siapa Bunda Bani Tamim, siapa Ustaz Asyari, siapa dengan Maryam Lopez, siapa dengan nulis makalah dari Karachi. Ya memang dengan ketandaan itu, dengan petanda-petanda kelahirannya, kemunculannya sudah hampir dekat. Ya memang dia dalam tulisannya, dalam artikelnya semacam itu. Satu persatu daripada qadaya, daripada kes yang disebutkan di kes-kes yang disebutkan di dalam risalah itu telah kami debat. Hanya pada itu tak ada kamera, tak ada rekaman. Hanya kalau ada pun dalam kaset-kaset kawan-kawan yang angkatan dahulu, Ustaz Ahmad, Ustaz Faisal, Ustaz Hussein, siapa-siapa, itu ada itu di rumah Johor. Kalau tidak salah kami diskusikan kitab itu di bulan Ramadan. Nah, kita tidak seirama dengan arkam. Kenapa? Sebab akan ada akidah yang menyeleweng. Ada akidah yang tidak seia dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti pengakuan beliau sebagai pemuda Bani Tamim, dan itu memang tidak betul. Pemuda, dia sudah berusia 60. Macam mana dikatakan pemuda? Sekarang sudah hampir dekat. Ya, kita juga tidak seirama atau tidak sependapat dengan sikap daripada kerajaan yang sampai meletakkan karan ke bibirnya sampai sudah tidak boleh bercakap. Itu juga tidak tepat. Tapi dalam waktu yang sama Ustaz Asyari memang membawa atau menaburkan beberapa penyelewengan hukum, pengakuan dia sebagai pemuda Bani Tamim, pengakuan dengan berbagai kriteria-kriteria yang dikatakan. Itu disebutkan dalam kitab Al-Jannah Sahir, sampai-sampai ikhlas tidak ikhlas saya membaca, tapi pendek kata pada itu. Kitab Jami'us Sahih itu saya baca dari awal sampai akhir hanya dalam jangka beberapa waktu. Mungkin tidak sampai beberapa hari, dalam jangka beberapa waktu saja. Kenapa? Sebab dia sebutkan 25 macam kriteria tentang pemuda Bani Tamim. Saya ingin tahu, betul atau tidak? Tidak lebih daripada pemalsuan semata-mata untuk mengelirukan umat. Jadi sekarang di tempat kita ramai yang semacam itu. Sila rujuk kitab Mirqat, sila rujuk kitab Undas, sila rujuk kitab Fathul Bari. Pembahasan itu tak ada. Tapi dia khawatir kalau dia dipojokkan, takut kalau ketahuan modal dia, supaya tidak ketahuan kebodohan dia, untuk dia mengelakkan orang tidak kenal siapa dia katakan masalah ini hukumnya begini, silahkan rujuk, kitab Umdatul Qari pada juz yang keberapa. Cari Umdatul Qari tidak ada disebutkan. Sebab dia pun juga tahu orang tidak akan rujuk kitab tersebut. Kalau untuk menipu umat itu sangat gampang sekali. Saya pun juga di sini kalau ada pertanyaan saya katakan itu hadis saya. Kalau tak percaya, tengok saja Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal juz yang ke-39. Kawan-kawan bukan spesialis dalam bidang hadis, mana ada juz ke-39 dalam Musnad. Tapi yang penting nama saya kan tetap oke. Kata kawan-kawan, Ustaz sampai 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qabil akhirati hasanatan